Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, man istafahu wajtabahu lin-nubuwwati war-risalah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santri Pondok Pesantren Al-Amin yang saya muliakan, para santri-santri dan para alumni, para guru, al-asatid wal-asatidah, dan semua pengurus yang saya hormati. Mewakili keluarga besar Pesantren Al-Amin, saya mengucapkan selamat Idul Adha yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juli atau bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah besok. Kami mengucapkan selamat Hari Raya, dan apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ucapan, sikap, dan perbuatan, kami tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, para wali santri, dan para alumni yang menunjukkan kerjasamanya yang baik dengan pesantren, yang menunjukkan sinergitasnya yang bagus. Semoga semuanya menjadi bagian dari amal sholih Bapak Ibu sekalian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku serta para santri sekalian yang saya hormati, di dalam Idul Adha itu sebagian yang bisa kita maknai dari sekian banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bagaimana orang tua yang namanya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar serta seorang anak yang namanya Ismail itu kompak dalam satu kata dan satu sikap ketika mendapat ujian dari Allah, ujian iman dari Allah, sebuah ujian yang amat sangat berat yang tidak mungkin diberikan kepada kita, yaitu perintah agar supaya anaknya dikorbankan. Karena Allah ingin tahu sebenarnya Ibrahim, Hajar, dan Ismail itu lebih mencintai Allah apa mencintai dirinya, apa mencintai anaknya. Tetapi ujian ini dilakukan dengan sukses. Jadi hakikatnya salah satu makna dari Idul Adha itu kita merayakan keberhasilan seorang bapak, ibu, dan anak di dalam menerima ujian iman dari Allah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin wa atammahunna. Dan ketika Allah menguji kepada Ibrahim dengan berbagai perintah, fa atammahunna,
maka Ibrahim dapat menyelesaikan dengan baik. Ketika Nabi Ibrahim lolos dari ujian iman yang sedemikian berat, maka selanjutnya Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku akan jadikan kamu dan keturunanmu imam bagi umat manusia. Makna dari cerita kecil ini pertama adalah kita sebagai orang tua pasti punya anak. Kita sebagai anak pasti orang tua, punya orang tua. Marilah kita ambil pelajaran dari kekompakan Ibrahim, Hajar, dan Ismail ini di dalam bersama-sama menyelamatkan iman dan Islamnya. Hari-hari ini, hari-hari di mana dunia ini, atmosfer ini dicemari oleh berbagai ajaran-ajaran yang tidak baik, dicemari oleh berbagai faham-faham yang tidak benar dan menyesatkan. Maka salah satu kewajiban yang harus bareng-bareng kita lakukan adalah kita harus bergandeng tangan. Seperti bergandeng tangannya Ibrahim, Hajar, dan Ismail menghadapi iblis pada waktu itu. Nah, sekarang kita harus bergandeng tangan untuk menyelamatkan anak-anak generasi muda ini, untuk menyelamatkan anak-anak kita, wali muridnya, santrinya, pimpinan pesantrennya harus satu kata, satu kalimat untuk maju bersama-sama, bersatu menyelamatkan anak-anak kita. Menyelamatkan anak-anak kita dari fitnatud dunya wa fitnatud din. Dari fitnatid dunya wa fitnatid din. Yang kalau nggak hati-hati akan bisa menghancurkan masa depan anak kita dan akan menghancurkan masa depan bangsa ini. Kenapa begitu? Karena anak-anak ini kan ke depan jadi pemimpin. Apa jadinya kalau sekarang keyakinannya sudah rusak? Apa jadinya kalau akhlaknya sekarang sudah rusak? Nanti jadi pemimpin akan membuat keputusan yang rusak. Jadi apa kehidupan ini? Oleh karena itu, alhamdulillah, anak-anak kita walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini masih tetap tabah, sabar, tekun, dan taat mengikuti protokol kesehatan di pesantren, tapi terus ngaji, terus belajar, terus melakukan banyak amal solih. Kita doakan anak-anak kita ini menjadi Ismail yang akan datang. Menjadi anak-anak yang berilmu, berakhlakul karimah, berkekuatan dalam beribadah dan beriman. Sebaik dan sekuat putra Ibrahim namanya Ismail, yang hari ini atau esok keberhasilan dan kesuksesannya melawan sebuah godaan iblis itu bisa berhasil. Kita semuanya yang punya anak, punya keturunan, mudah-mudahan juga diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita juga mudah-mudahan diberi kekuatan sekuat Ismail untuk menghadapi cobaan hidup yang makin hari makin menyesakkan dada. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita di dalam kondisi pandemi ini terus mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan agar supaya kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena menjaga diri, menyelamatkan diri dari musibah seperti sekarang ini, itu juga bagian dari syariat, juga bagian dari perintah Allah, bahkan menjadi bagian dari maqasidus syar'i, menjadi bagian dari syara itu diwujudkan, yaitu nomor satu adalah khifdun nafas, menjaga keselamatan diri. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan COVID-19 akan segera diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia. Demikian kurang lebih, mohon maaf sekali lagi. Selamat Idul Adha. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah. Makin hari kekuatan iman kita, kekuatan Islam kita, kekuatan ibadah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله على خلقه سيدنا محمد والحمد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.